Assalamualaikum semuanya, apa kabar? Semoga baik ya. Di video kali ini seperti biasa ketika awal bulan aku akan buat budgeting lagi. Untuk budgeting di bulan April ini aku ada sedikit perubahan di uang belanja. Karena nanti di belanja bulanan itu akan ada beberapa yang aku beli yang tidak seperti biasanya aku beli ya teman-teman. Nah ini seperti biasa sebelum budgeting aku pasti gambar-gambar dulu sedikit untuk catatan budgetingnya. Oh iya, untuk di bulan ini aku nggak sediain uang untuk takjil atau untuk keperluan berbuka puasa ya teman-teman. Karena seperti yang aku bilang di evaluasi keuangan bulan kemarin itu atau di bulan Maret, alhamdulillah aku itu megang uang gajian YouTube yang bisa aku gunakan untuk membeli takjil atau membeli kebutuhan di rumah ya teman-teman. Jadi untuk di budgeting kali ini nggak terlalu berbeda dengan di bulan kemarin ya, karena aku nggak sediain uang untuk takjil atau untuk berbuka puasa. Nah ini seperti biasa aku buat judulnya dulu yaitu budget April. Kemudian selanjutnya aku akan buat tabelnya ya teman-teman yang bisa teman-teman lihat sendiri. Aku selalu buat tabel yang sederhana aja ya teman-teman. Yang penting aku punya catatan setiap bulannya untuk keuangan aku. Oh iya, untuk di tanggal sekarang aku belum menerima THR ya teman-teman. Apakah ada yang sama? Tapi alhamdulillahnya karena aku punya tabungan dana lebaran itu, aku bisa membeli keperluan lebaran lebih awal. Seperti beli baju untuk suami, untuk aku, untuk anak, dan juga kebutuhan untuk di rumah, kebutuhan untuk lebaran, aku sudah siap ya teman-teman. Jadi tanpa menunggu THR pun aku alhamdulillah udah menyiapkan beberapa hal yang aku butuhkan. Hanya mungkin tinggal nanti untuk bayar zakat, fitrah, atau untuk yang lain-lainnya. Itu aku menunggu uang THR suami aku dulu. Karena menurut aku semakin cepat terpenuhi itu semakin baik ya teman-teman. Jadi waktu yang tersisa sebelum lebaran itu bisa aku gunakan untuk membuat kue atau untuk beres-beres di rumah atau untuk yang lainnya. Karena biasanya ketika kita sudah menginjak pertengahan Ramadan, kesananya itu kita nggak terasa tiba-tiba lebaran aja guys. Dan itu benar-benar sibuk menurut aku. Jadi untuk keperluan lebaran aku siapkan dari sekarang. Karena uangnya pun udah siap, di bulan ini pun aku masukkan tabungan terakhir untuk dana lebaran ya teman-teman. Nah, tabelnya sudah aku buat beserta gambar-gambarnya, walaupun warnanya agak-agak ngejreng ya. Selanjutnya aku mau isi mulai dari kolom pendapatan dulu. Untuk di bulan ini aku dapat 5.500.000 dari suami aku. Terus seperti biasa langsung aku isi untuk saving 1.250.000. Dan selanjutnya aku isi untuk kolom kebutuhan ya teman-teman. Untuk kebutuhan aku di bulan ini sama aja dengan kebutuhan aku di bulan kemarin. Hanya yang berbeda itu untuk di belanja bulanan sama skincare ya teman-teman. Nah ini aku tulis dulu satu persatu ya teman-teman sampai dengan selesai. Selanjutnya aku akan isi nominalnya per pengeluaran aku. Oh iya, uang untuk memberi orang tua, mertua, atau saudara, atau siapapun bukan di sini ya teman-teman. Jadi uangnya itu udah aku budgetkan masuk ke pengeluaran THR atau ke pengeluaran dana lebaran. Nah selanjutnya ini aku isi untuk kolom kebutuhan untuk bagian nominalnya ya teman-teman. Yang pertama itu belanja bulanan aku tambahin jadi 500.000. Karena di bulan ini tuh aku akan belanja banyak banget untuk stok di rumah. Karena biasanya ketika sahur itu kita itu ingin yang berbeda atau ingin yang segar atau yang gimana gitu ya teman-teman. Untuk yang lainnya sama seperti bulan kemarin, hanya untuk yang terakhir itu untuk skincare berbeda yaitu 300.000. Karena di bulan ini aku mau beli pelembab, walaupun pelembab yang aku punya itu belum habis, aku itu tergoda dengan diskon yang besar banget, jadi aku mau beli. Sedangkan untuk sedekah dan uang jaga-jaga sama nominalnya, dan ini untuk sisa gaji ada 100.000 untuk di bulan ini. Nah ini adalah uangnya ya teman-teman. Yang pertama itu mau aku isi ke sinking fund dulu untuk dana lebaran. Alhamdulillah aku itu udah sampai di penghujung tabungan lebaran ya teman-teman. Yaitu aku isi kolom terakhir untuk tabungan lebaran. Tapi uang tabungan lebarannya itu sebagian besar udah aku pakai ya teman-teman. Karena seperti yang aku bilang di awal video tadi,
Aku itu menyiapkan kebutuhan lebaran itu jauh-jauh hari sebelum lebarannya. Jadinya uangnya itu sebagian besar udah aku belanjakan. Dan sudah aku tukarkan juga beberapa untuk uang baru atau uang recehan yang baru ya teman-teman. Aku itu tukernya itu nggak terlalu banyak sih, karena ini itu aku patungan bertiga. Jadi aku itu cuman tuker 900 ribuan gitu, sedangkan sisanya itu punya adik aku dan sepupu aku. Ya lumayan lah untuk bagi-bagi kepada keponakan. Selanjutnya, nggak lupa aku isi dana darurat. Alhamdulillah di bulan ini aku isi untuk yang keempat kalinya ya teman-teman. Walaupun setiap bulan aku baru bisa isi sebanyak 500 ribu, tapi nggak apa-apa, tekunin aja. Insya Allah apapun tujuan yang kita rencanakan itu akan tercapai walaupun lambat dan tidak secepat orang lain ya. Yang penting aku itu berpikirnya aku punya dana darurat walaupun nggak secepat dan sebanyak orang lain. Lalu selanjutnya aku mau isi untuk spare part motor. Seperti biasa aku cuma isi 250 ribu karena aku mampunya segini ya teman-teman. Jadi yang ketiga aku prioritaskan itu untuk spare part motor karena motor yang aku punya itu harus cepet-cepet dibongkar karena ada beberapa yang agak kurang nggak enak dipakainya. Jadi aku harus rutin untuk menabung spare part motor ini. Dan yang terakhir, barulah aku akan masukkan sisa uangnya ke dalam dompet pintar aku sesuai dengan pengeluarannya masing-masing ya. Untuk di bulan Ramadan seperti ini yang biasanya kita akan dapat THR atau bahkan bonus tahunan, kita itu harus tetap buat budgeting bulanannya ya teman-teman. Jadi ketika kita dapat uangnya, mau itu gaji campur THR atau gaji campur bonus, kita itu tetap harus pisahkan gaji yang kita terima setiap bulan itu untuk budgeting kita atau untuk keuangan kita sebulan ke depan. Jangan terkecoh merasa banyak uang, tapi kita mengabaikan untuk keperluan kita sebulan ke depan ya teman-teman. Jadi usahakan dulu pisahkan untuk keperluan kita selama 1 bulan, dan untuk uang THR kita pisahkan lagi. Jadi kita itu punya keuangan yang lancar-lancar aja gitu teman-teman, walaupun banyak pengeluaran banget untuk menuju ke lebaran. Untuk uang THR pun usahakan jangan terpakai semua ya teman-teman. Ya walaupun susah, apalagi kalau THR-nya nggak terlalu banyak. Sama seperti aku pun nggak terlalu banyak THR-nya, makanya aku itu menyiapkan tabungan lebaran. Sehingga THR nanti yang aku terima atau suami aku kasih ke aku itu insya Allah nggak kepake semuanya. Jadi bisa aku pakai untuk mengisi dana darurat. Tapi yang terpenting dalam mengatur keuangan itu menurut aku nggak punya hutang atau nggak sampai ngutang ya teman-teman. Pokoknya semangat terus untuk kita. Dan selesai, segitu aja videonya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada salah kata ya. Wassalamualaikum.